Dan memang spesifik hari ini teman-teman, kita mau diskusi soal ini, Islam dan kebangsaan. Ini adalah buku terbaru Abi, ya Bi? Ini baru banget ya Bi? Iya, baru beberapa bulan. Di Desember saya kira. Desember baru terbit, Abi seperti biasa, Masya Allah selalu penulis yang begitu produktif teman-teman, dan ini adalah buku terbaru. Dan nanti juga kalau berkenan saya mau ngasih satu buat Prof. Ova, dan juga ada beberapa buku yang lain saya mau kasih ke teman-teman UGM untuk menjadi bahan pemantik diskusi kita lebih lanjut setelah yang ini. Tapi yang jelas isu Islam dan kebangsaan itu yang mau kita diskusikan, dan formatnya saya akan bertanya ke Abi, setelah itu saya akan mempersilahkan teman-teman Bapak Ibu untuk bertanya ke Abi, dan nanti saya akan memfasilitasi. Abiku, buku ini menjadi penting karena rasanya ini isu lama tapi selalu saja diangkat, terutama kalau ada pemantik peristiwa-peristiwa tertentu. Betul. Soal Islam dan kebangsaan. Dan kerap kali kemudian diskusinya tidak pernah beranjak dari mereka yang merasa kebangsaan itu bertentangan dengan tauhid. Yeah. Kemudian ada juga yang tetap berkeinginan, bercita-cita mendirikan Darul Islam. Jadi isu-isu yang memang kita sudah dengar sejak dulu, tapi rasa-rasanya sering menemukan momentum di tengah berbagai peristiwa atau pergolakan politik. Karenanya mari kita diskusi soal itu, Abiku. Mungkin dimulai di awal-awal. Kalau kita bicara kebangsaan, unsur-unsurnya apa saja dan mendefinisikan kebangsaan itu bagaimana? Iya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa kebangsaan itu diartikan sebagai kelompok masyarakat yang sama asal keturunannya, adat istiadatnya, bahasanya, sejarahnya, dan berpemerintahan sendiri. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan dalam kamus ini, unsur-unsurnya itu adalah kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarah. Tetapi tidak semua pakar sepakat dengan ini. Orang pertama yang dinilai berbicara secara serius tentang kebangsaan adalah filolog, sastrawan, filosof Prancis, Ernest Renan. Dia menyampaikan pidato di Sorbonne University di Paris, Prancis. Dia berkata, antara lain, bahwa bangsa atau kebangsaan itu sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin. Kita ingin garis bawahi ikatan batin yang dia lanjutkan dengan ikatan batin itu dipersatukan oleh kesamaan sejarah dan budaya. Ada pendapat lain. Ada yang menggarisbawahi asal keturunan yang melahirkan sesuatu yang paling jelas dilihat, yaitu warna kulit. Ada lagi yang menggarisbawahi bahwa unsur utamanya adalah karakter. Ada lagi yang menggarisbawahi cinta tanah air. Sebagai unsur kebangsaan. Sebagai unsur penting kebangsaan. Nah, jadi unsurnya bermacam-macam. Namun demikian, kalau kita memperhatikan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, sebagian unsur yang disebutkannya itu tidak mewujud. Kita sebagai bangsa Indonesia, sekarang kita memiliki persamaan bahasa Indonesia. Tetapi Abi masih ingat ketika di desa Repan, itu sebagian masyarakat tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya kira di Jawa juga seperti itu. Padahal kebangsaan kita sudah terbentuk pada tahun 45 atau bahkan sebelumnya. Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Salah satu tonggak, Sumpah Pemuda. Padahal ketika itu kita masih berjuang untuk satu bahasa. Itu jadi unsur bahasa ini tidak selalu
walaupun itu pasti memperkuat bagaimana unsur budaya. Kita lihat juga asal keturunan. Amerika itu asal keturunannya bermacam-macam. Ya. Tetapi mereka juga jadi satu bangsa. Kita juga asal keturunan macam-macam. Baik, kita juga asal keturunan macam-macam. Ya, oke. Jadi ini hanya contoh-contoh kecil. Karena itu, nah ini yang menarik nih. Ada yang berkata mendefinisikan kebangsaan itu atau bangsa itu amat sulit. Dia sesuatu yang abstrak. Dia seperti listrik. Kita hanya bisa melihat gejala-gejalanya. Tidak bisa melihat wujudnya. Tidak bisa melihat wujudnya, tetapi kita bisa merasakan wujudnya. Dari sini kembali kita berkata, sebenarnya apa yang diuraikan oleh Ernest Renan itu bahwa kesamaan batin itulah unsur terpenting dari ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, nah ini kita bahas ini, itu Al-Quran menyatakan wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalah. Maksudnya setiap umat, kata umat itu bisa berarti bangsa, kaum juga bisa berarti bangsa. Setiap bangsa ada nilai-nilai yang dianutnya, yang dianggap baik oleh bangsa itu, walaupun nilai-nilai itu dianggap buruk oleh bangsa lain. Yang mengikat mereka adalah nilai-nilai. Kita sebagai bangsa ada nilai-nilai yang kita sepakati. Nilai-nilai itu kita sepakati, kita berusaha wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi filter bagi nilai-nilai yang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Nah, ada nilai orang lain. Orang Amerika punya nilai-nilai. Orang Prancis punya nilai-nilai. Orang di Saudi Arabia punya nilai-nilai. Bisa jadi sebagian sama dengan nilai kita, bisa jadi juga berbeda. Bisa jadi kita anggap buruk. Tapi Al-Quran menggarisbawahi jangan memaki mereka. Jangan mencoba. Nah, inilah konsep dasar kebangsaan kalau kita bicara tentang definisi dan unsur-unsur kebangsaan. Ya. Tapi persisnya lahirnya konsep kebangsaan ini kalau kemudian kita terjemahkan dalam situasi modern saat ini? Oh iya, kalau kita dalam situasi modern ya, itu bisa jadi kita katakan sebenarnya pertama kali lahir di Eropa, di Prancis. Ketika itu terjadi konflik antara agamawan pengasuh gereja yang menafsirkan kitab perjanjian lama dan baru, tetapi penafsiran mereka itu tidak sejalan dengan pandangan ilmuwan, sehingga terjadi konflik. Ya. Nah, ilmuwan ketika itu melihat bahwa yang menghambat mereka adalah kondisi yang diakibatkan oleh penafsiran agama. Maka mereka menyerang agama. Tidak perlu agama. Kalau tadinya yang mempersatukan mereka di Eropa secara umum agama dan bahasa yang menjadi bahasa mereka antar sesama, bahasa Latin, sekarang karena ada konflik antara ilmuwan dan, saya tidak ingin berkata gereja, penafsiran gereja, maka mereka menyerang yang dia serang agama. Tetapi tidak lama mereka sadar bahwa masyarakat perlu utuh dan perlu ada sesuatu yang digunakan untuk merakit persatuan mereka. Ketika itulah mereka berkata hati nurani. Dia ganti agama dengan hati nurani. Tetapi ternyata hati nurani dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh pengalaman, sehingga tidak dapat mempersatukan karena orang beda-beda hati nuraninya. Ya toh.
mereka lantas datang mengusulkan kebangsaan. Tersebarlah paham kebangsaan ini. Dan ketika itu di Eropa ada bangsa yang lebih kuat dari bangsa lain yang juga di Eropa, sehingga bangsa yang lain ini suka atau tidak suka terpaksa mengekor kepada bangsa yang lain. Sebagian bangsa di Eropa ini yang merasa begitu kuat, menindas dan melecehkan yang lain, walaupun orang-orang Eropa sendiri. Kita ingat Jerman, Deutschland über alles, ya kan? Nah, sehingga di Eropa sendiri terjadi upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh yang mereka anggap asing. Bagaimana caranya? Lahirlah kebangsaan-kebangsaan di Eropa. Kebangsaan-kebangsaan yang di Eropa ini kemudian menoleh ke timur. Di timur, masyarakatnya masih terkebelakang. Datanglah mereka sebagai penjajah. Dan dalam konteks penjajahan itu, antar bangsa-bangsa di Eropa pun terjadi persaingan. Ada persaingan yang datang ke timur, ada kita di Indonesia, Belanda, di Malaysia, Inggris, di Timur Tengah, sebagian Timur Tengah Inggris, ada Portugis, dan sebagainya. Nah, dalam kehadiran mereka ke timur ini, ke negeri-negeri Islam ini, mereka berusaha memecah belah masyarakat Islam yang ketika itu masih menyatu di bawah kekhalifahan Ottoman. Sejarah berkata bahwa umat Islam pada masa modern ini mengenal kebangsaan ketika Napoleon dengan ekspedisinya datang ke Mesir. Di situ dia mempropagandakan bahwa kalian ini bangsa Mesir yang berbeda dengan bangsa Turki. Supaya mereka mengikis habis pengaruh kekhalifahan Turki di negeri-negeri Islam. Maka lahirlah, dikenallah paham kebangsaan. Dan ini menjadikan banyak, bahkan hampir seluruhnya ketika itu menolak paham kebangsaan. Mengapa? Yang pertama, karena dianggap paham kebangsaan inilah yang meruntuhkan agama di Eropa. Kalau begitu, dia mau ganti agama dengan nurani, tidak dapat diterima. Paham kebangsaan inilah yang melecehkan orang Timur. Itu bodoh, ini segala. Penindasan lahir berangkat dari rasa kebangsaan yang ditimbulkan oleh bangsa itu. Sehingga, dan banyak faktor yang lainnya, sehingga ketika itu paham kebangsaan ditolak. Jadi itu akar sejarahnya. Itu akar sejarahnya begitu. Nah, tetapi setelah semakin maju pemikiran kita, setelah kita mempelajari sejarah lahirnya kebangsaan di Eropa, kita sadar bahwa sebenarnya dalam Islam jauh sebelum ini telah dikenal faham yang dapat kita namakan faham kebangsaan. Itu pada zaman Nabi atau pada zaman Nabi? Seperti apa misalnya praktek kebangsaan di zaman Nabi? Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau menghimpun masyarakat dalam berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Mereka bersatu untuk memelihara, membentengi kota Madinah dari serangan siapapun yang datang dari luar. Persatuan membela wilayah. Mereka sepakat bahwa masing-masing silahkan menganut agama dan kepercayaannya. Jangan saling mengganggu. Mereka sepakat
bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat semua mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Saya garis bawahi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kenapa Abi menitik beratkan? Ya, karena pasti dalam konteks kehidupan beragama kita mempunyai kewajiban yang berbeda dengan yang lain. Tapi sebagai anggota masyarakat, sebagai hak dan kewajibannya kita diikat yang sama. Sama. Itu ungkapan ketika itu lahum malana wa alaihim ma alaina. Mereka mempunyai hak sebagaimana hak kita dan mereka mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban mereka. Karena itu rumusannya yang kemudian sekarang sedang digalakkan untuk kembali ke sana, bahwa sebenarnya dalam ide kebangsaan yang diajarkan Nabi tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada. Begitu, walaupun konteksnya kalau agama. Ya, tidak ada istilah. Kita bicara jangan bicara dalam konteks agama. Kita bicara dalam konteks negara bangsa. Ya kan, kebangsaan. Karena apa? Karena semua sudah lebur dalam satu wadah. Itu sudah tidak bisa pisahkan. Kita tidak bisa pisahkan. Ini sekarang kalau orang bertanya, kalau kita ke luar negeri, orang tidak bertanya apa agama Anda. Dari mana Anda? Orang apa Anda? Semua sudah lebur di sana. Jadi tidak dalam konteks kebangsaan itu ini sekarang itu sangat dipopulerkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib. Kita Islam tidak mengenal dalam konteks kebangsaan minoritas dan mayoritas karena itu bisa mengesankan perbedaan hak. Nah, tadi bagus sekali tuh ayat yang dibaca itu tadi. Hanya saya mungkin berbeda penafsiran atau penerjemahan. Itu kan dibaca bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya yang beriman kesejahteraan, buah-buahan. Baru yang saya dengar, orang-orang kafir, Allah berfirman, orang-orang kafir akan dikembalikan Allah ke hari kemudian untuk diperhitungkan. Sebenarnya saya ingin berkata begini, Nabi Ibrahim berdoa agar supaya kesejahteraan itu hanya untuk orang-orang beriman. Rabbi al-hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum. Allah berfirman wa man kafar. Kata wawu di sini itu bukan dan Allah berfirman. Tetapi Allah berfirman bahkan orang-orang kafir pun saya akan berikan kesenangan sementara di dunia. Soal akidahnya, soal keyakinannya, itu saya perhitungkan di akhirat. Jadi bukan pengecualian. Bukan pengecualian. Tapi penambahan. Penambahan bahwa jangan berdoa kesejahteraan hanya untuk orang beriman. Allah berkata, orang kafir pun saya akan beri selama di dunia. Soal keyakinannya itu kembali kepada saya nanti di hari kemudian. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad, ide tentang kesatuan masyarakat dalam suatu wadah sudah tidak boleh membedakan sekali lagi dalam konteks kebangsaan dan kesejahteraan serta keadilan tidak boleh membedakan antara muslim dan non-muslim. Dan itu yang dipraktekkan Nabi. Itu ada teguran kepada Nabi. Kami menganugerahkan kepada kamu kitab suci. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Agar supaya engkau melalui kitab suci itu memberi putusan kepada manusia sesuai dengan tuntunan Allah. Jangan sekali-kali menjadi pendukung pengkhianat. Apa maksudnya? Ayat ini turun ketika ada seorang muslim mencuri. Dan dia melemparkan tuduhan kepada non-muslim Yahudi. Nabi sebagai manusia tidak membayangkan bahwa seorang muslim akan mencuri.
Sehingga tersirat dalam benak beliau bahwa yang mencuri ini adalah Yahudi. Turun teguran. Hai Nabi, jangan menjadi pembela pengkhianat. Siapa yang mengkhianat di sini? Muslim yang mencuri. Yang kemudian menuduh non-Muslim bahwa dia yang bertanggung jawab. Pengkhianat. Yang Yahudi ini tidak mengkhianat. Jadi, nah, kalau kita mempelajari ayat-ayat kita ini, kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun istilah kebangsaan belum dikenal ketika itu, yang dikenal adalah keumatan, tetapi sebenarnya ide keumatan itu serupa dalam arti kebangsaan. Karena umat itu berarti sekelompok orang atau binatang yang memiliki kesamaan-kesamaan. Sehingga kita sebagai muslimin satu umat. Kita sebagai orang Indonesia satu umat. Suku satu umat. Kumpulan anjing-anjing satu umat. Itu arti umat. Jadi kita kembali, akarnya ada. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan dalil agama untuk menentang kebangsaan. Ada yang kemudian mengatakan kebangsaan itu kan menuntut kesetiaan kita pada bangsa dan negara. Sementara satu-satunya kesetiaan seharusnya kepada Allah, begitu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisakah itu memang dipertentangkan? Ya, tidak bisa dipertentangkan sama sekali. Karena Allah merestui kebangsaan. Ada satu hal kita mau lihat. Puncak dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini adalah keesaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Di bawahnya, keesaan Tuhan itu berkeliling di sekitarnya kesatuan-kesatuan. Tapi ini bicara Pancasila. Saya ingin bicara Pancasila. Okay. Di sekeliling matahari ada tata surya. Di situ berkeliling planet-planet tata surya ini yang mempunyai kaitan erat dengan matahari. Nah, di sekitar ketuhanan yang Maha Esa berkeliling kesatuan-kesatuan. Dimulai dari kesatuan kemanusiaan. Turun kesatuan bangsa. Turun kesatuan suku. Turun kesatuan keluarga. Turun kesatuan suami istri. Turun kesatuan kepribadian manusia. Integritas manusia. Jadi jangan dipertentangkan antara bangsa dan ini. Al-Quran sendiri yang menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku itu. Al-Quran menyuruh kita untuk menyatu dengan keluarga, menyatu suami istri. Ya kan? Apa itu? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia seluruhnya, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi jangan pertentangkan itu. Jangan pertentangkan kesetiaan kepada Allah dengan kesetiaan kepada negara. Karena kesetiaan kepada negara diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan. Allah memerintahkan setia pada negara. Kenapa kita disuruh berjuang? Tapi mau ambil contoh begini. Negara itu disejajarkan Allah dengan agama. Kedudukannya agama dan negara. Dia sejajarkan. Kita baca ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu di surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu. Tidak melarang kamu untuk berbuat, untuk memberi bantuan, memberikan sebagian hartamu, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Sudah ada. Jadi jangan dipertentangkan
kecintaan kepada tanah air itu bagian dari ajaran agama. Nah, ingat Abi pernah bilang cinta tanah air itu juga naluri kita. Itu naluri kita. Nabi pun cinta tanah airnya. Sewaktu akan berhijrah, itu beliau pergi ke suatu tempat sambil mencucurkan air mata dan berkata kepada negerinya Mekkah, tumpah darahnya, seandainya aku tidak diusir oleh masyarakatmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Waktu Nabi sudah hijrah, itu Nabi keluar lagi untuk ini. Turun firman Allah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Nabi dihibur. Yang menurunkan kepada kamu Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan mengembalikan kamu nanti ke tempatmu. Jadi kesetiaan seseorang antara lain diukur dengan kecintaannya kepada tanah air. Jadi itu kita ini menarik tuh ya dalam bahasa Indonesia, tanah air. Ada dua hal yang harus selalu diingat oleh penduduk suatu negeri, bahwa negerinya gabungan dari tanah dan air, untuk mengingatkan dia bahwa asalnya dari tanah dan dia membutuhkan air. Tanah dan air itu ada di tempat tinggalnya. Karena itu kalau ingin hidup bahagia, perhatikan tanah itu, perhatikan air itu. Tanah air itu luar biasa itu filsafat dari kata pilihan ini, tanah air.